Halo semua, kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata, kisah mantan pejuang yang sekarang hidupnya menjadi pemulung. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekilas tidak ada yang menyangka jika sosok renta yang sehari-harinya mencari barang bekas di jalanan itu merupakan salah satu sosok penting di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Arsilan, nama pria itu ternyata merupakan mantan tukang kebun keluarga Presiden Soekarno. Jasa-jasanya di masa lalu seolah berbanding terbalik dengan nasib Arsilan yang kini menjadi seorang pemulung. Hidupnya terhitung jauh dari kata layak, meski dirinya dahulu sempat menjadi bagian dari keluarga Bung Karno. Sosok yang menyiapkan tiang bambu untuk mengibarkan bendera merah putih. Arsilan secara tidak langsung memiliki kaitan erat dengan peristiwa proklamasi pada 17 Agustus 1945. Dirinya yang masih berusia remaja menyiapkan dan memasang bambu sebagai tiang pancang bersama sang ayah untuk mengibarkan bendera merah putih. Sempat tergabung sebagai anggota PKRI sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pria berusia 92 tahun itu sempat tergabung dalam Tentara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) dan Laskar Hizbullah. Ia berjuang dengan ikhlas tanpa pernah meminta imbalan apapun. Niatnya hanya satu, yakni membantu kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Pada saat itu ia terpisah dari kedua orang tuanya. Bekerja sebagai tukang kebun Presiden Soekarno, Arsilan kemudian bertemu dengan seorang yang akhirnya mempertemukan dirinya dengan kedua orang tuanya. Tak lama setelah berkumpul, ia diajak bekerja sebagai tukang kebun di rumah Presiden Soekarno pada tahun 1945 hingga 1958. Dari sana dirinya mengenal sosok Soekarno yang disebutnya sangat santun dan tak pernah segan bercengkrama dengan anak buahnya. Menyambung hidup sebagai pemulung di hari tua, Arsilan tak selamanya menjadi tukang kebun Soekarno. Zaman yang terus berputar mengantarkan dirinya sebagai seorang pemulung pada saat ini. Hari-harinya banyak dihabiskan di jalanan dengan memungut barang-barang bekas di sekitar tugu proklamasi. Sebagai mantan pejuang, ia ingin agar generasi muda mau meneruskan cita-cita para pendahulu mereka, para pahlawan yang meninggal dalam medan tempur demi negara. Saya cinta negara ini. Bapak ingin kita semua makmur, generasi muda yang harus meneruskan cita-cita berjuang, ujarnya. Arsilan bukan satu-satunya veteran yang bernasib kurang beruntung di masa tuanya. Ada banyak kisah dari puluhan atau bahkan ratusan dari mereka yang harus berlunta-lunta hingga akhir hayatnya. Semoga saja kisah Arsilan bisa membuka mata dan hati pemerintah agar mau melihat nasib para veteran yang kurang beruntung di usia senja. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.